Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan materi tentang Garrett, Taylor, dan Maclaurin. Jika kita mempunyai sebuah fungsi dengan satu variabel, misalkan sin x atau ln cos kuadrat x, dapatkah fungsi ini dinyatakan sebagai suatu deret f dalam x atau secara lebih umum dalam x min a? Atau dengan kata lain, apabila bilangan C0, C1, C2, C3, dan seterusnya, sehingga fx sama dengan C0 ditambah C1 x min A ditambah C2 x min A 2 ditambah C3 x min A pada sebuah selang di sekitar x dengan A. Apabila pernyataan fungsi semacam itu ada, maka menurut teorema diferensiasi deret teorema 9.7a akan diperoleh pendiferensialan seperti f aksen x sama dengan C1 ditambah 2C2 kali x min A ditambah 3C3 dikali x min A kuadratkan ditambah 4C4 dikali x min A pangkat 3. F aksen x sama dengan 2 faktorial C2 ditambah 3 faktorial C3 dikali x min A 4 dikali 3C4 min A 2 ditambah dan seterusnya. Yang ketiga ada 3 faktorial C3 ditambah 4 faktorial C4 x min A ditambah 4 ditambah 5 dikali 4 dikali 3 5 x min A dikuadratkan ditambah dan apabila kita substitusikan x sama dengan A, maka diperoleh FA sama dengan C. Aksen A sama dengan 1, F aksen A sama dengan 2C2 atau sama dengan 2 faktorial C2. Dari hasil substitusi ini selanjutnya kita dapat menghitung M, yaitu C0 sama dengan FA dan seterusnya. Dari penentuan C ini kita dapat rumus yang lebih umum, yaitu Cn sama dengan F pangkat N dikali A per N faktorial. Nah, kemudian sini ada teorema A. Andaikan F memenuhi uraian berikut, untuk semua X dalam selang di sekitar A, maka Cn sama dengan F pangkat N dikali A per N faktorial. Jadi, suatu fungsi tidak dapat dinyatakan oleh lebih dari satu deret dalam X min A. Kemudian di sini ada teorema B. Misalkan F adalah sebuah fungsi yang turunan ke N plus 1 F pangkat N plus 1 X ada untuk masing-masing X interval terbuka I yang mengandung A. Maka untuk masing-masing X dalam I adalah Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A pangkat X min A ditambah F aksen A per 2 faktorial X min A pangkat 2 tambah dan seterusnya hingga mendapatkan rumus F pangkat N kali A per N faktorial dikali X min A pangkat N ditambah Rnx dengan sisa galat Rnx diberikan oleh rumus Rnx sama dengan F pangkat N plus 1 C per N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1 dengan C suatu titik di antara X dan A. Kemudian ada teorema C atau teorema Taylor. Misalkan F adalah sebuah fungsi yang memiliki turunan dari semua tingkat dalam selang A min R atau A min R. Syarat perlu dan cukup supaya deret Taylor di berikut menggambarkan fungsi F dalam selang tersebut adalah limit N mendekati hingga Rn X sama dengan 0. Dengan Rnx adalah suku sisa dalam rumus Taylor, yaitu Rnx sama dengan F pangkat N plus 1 dikali C per N plus 1 faktorial X min A pangkat N plus 1. Nah, kemudian sini kita akan ke contoh 1. Tentukan deret Maclaurin
Tentukan deret Maclaurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret tersebut menggambarkan sin X untuk semua X. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan sin X, f0 sama dengan 0. Turunan dari sin adalah cos X, turunannya lagi adalah negatif sin, turunannya adalah negatif cos, f4-nya sama dengan sin, f5-nya sama dengan cos X, f6-nya adalah negatif sin, f7-nya adalah negatif cos. Dengan memasukkan harga-harga turunan ini ke deret Maclaurin, diperoleh sin X sama dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi 7 pangkat X pangkat 7 per 7 faktorial. Untuk contoh yang kedua, tentukan deret Maclaurin untuk cos X. Sama aja ya seperti yang contoh 1 untuk penyelesaiannya. Dan kemudian di sini diperoleh bahwa limit n mendekati tak hingga mutlak X n plus 1 per n plus 1 faktorial sama dengan 0. Jadi limit n mendekati tak hingga Rn X 0. Nah, kemudian aproksimasi Taylor terhadap fungsi polinomial Taylor orde 1 di subbab 2,9 kita menekankan bahwa suatu fungsi f dapat diaproksimasikan dekat titik A oleh garis lingkungnya yang melalui titik A, FA. Ada gambar 1 di samping. Kita sebut garis seperti ini sebagai aproksimasi linear terhadap f dekat A. Dan kita dapat memperoleh P1X sama dengan FA ditambah F aksen A dikali X min A. Contoh, carilah P1X yang terletak di A sama dengan 1 untuk Fx sama dengan ln X. Dan gunakan untuk mengaproksimasikan ln 0,9 dan ln 1,5. Penyelesaian. Karena Fx sama dengan ln X, Fx sama dengan 1 per X, jadi F1 sama dengan 0, Fx sama dengan 1. Karenanya, P1X sama dengan 0 ditambah 1, X min 1 sama dengan X min 1. Akibatnya, lihat gambar 2, untuk X di dekat 1, ln X mendekati X min 1, dan ln 0,9 sama dengan 0,1. Ln 1,5 sama dengan 0,5. Nilai yang benar dari ln 0,9 dan ln 1,5 sampai 4 angka di belakang koma adalah negatif 0,1054 dan 0,4055. Seperti diharapkan aproksimasi untuk ln 0,9 lebih baik daripada aproksimasi untuk ln 1,5 karena 0,9 lebih dekat ke 1 daripada 1,5. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.